Oke, siap. Bismillah. Cek tes 1 2, apakah suara saya terdengar? Kalau terdengar, teman-teman bisa chat suara saya jelas atau ada permasalahan di sound saya? Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang sudah hadir pada Zoom pada malam hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Setiawan dan saya akan memandu acara Infonet pada malam hari ini kurang lebih 1,5 jam ke depan ya. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya seperti yang saya sudah perkenalkan, nama saya Adi dan saya asalnya jauh dari mungkin dari kota-kota yang teman-teman lainnya, yaitu dari Samarinda. Ya, latar belakang saya sebagai seorang ASN, sebagai seorang PNS ya di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan pada malam hari ini sangat senang sekali rasanya saya bisa bertemu dan berjumpa dengan teman-teman sekalian. Uh, Jadi pada malam hari ini kita santai aja, kita santai, saya akan sharing sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian, yang bisa menjadikan insight, ya, bisa menjadi insight teman-teman untuk mendapatkan sebuah informasi yang kira-kira bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Nah, kira-kira informasi apa sih itu teman-teman? Nah, informasi ini ada 2 hal yang paling penting, dan ini menyangkut hajat hidupnya orang banyak. Yaitu apa? Yang pertama kita akan berbicara atau saya akan sharingkan tentang yang namanya kesehatan dan yang kedua tentang kesejahteraan. Nah, sebelumnya saya ingin minta izin untuk sharing sesuatu, yaitu sebentar. Oke. Oke, ini saya share. Oke, apakah teman-teman terlihat gambarnya dengan cukup jelas di layar teman-teman semua? Oke, cukup jelas ya. Oke, jelas Pak Yanto. Oke, terima kasih banyak Pak Yanto. Oke, dan saya ingin minta izin untuk menonaktifkan kamera saya karena di beberapa teman-teman yang menggunakan gadget handphone itu mungkin layarnya nggak bisa terlihat secara penuh karena ada tangkapan layar atau dari kamera dari saya. Jadi saya minta izin untuk menonaktifkan kamera, teman-teman. Oke, oke baik, kita mulai ya. Ya, selamat datang sebelumnya di acara online Infonet. Jadi di sini kita akan membahas tentang 3 rahasia dalam memulai sebuah bisnis. Tadi sempat saya singgung, ya, di sini ada ini adalah mencakup 2 hal yang paling penting di dalam kehidupan manusia, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah disclaimer, ya, ini terkait tentang earning disclosure, di mana hasil kerja setiap orang itu akan bervariasi karena kita semua unik dan berbeda. Ya, pada dasarnya dibutuhkan usaha untuk menghasilkan pendapatan yang besar dalam bisnis ini. Oke. Nah, penghasilan akan bergantung pada keterampilan, usaha kerja, komitmen, kemampuan kemampuan kepemimpinan dan juga tergantung dengan yang namanya kondisi pasar. Dan informasi ini merupakan sebuah peluang bisnis dan bukan sebuah investasi. Nah, jadi ini yang kenapa saya bold ya. Jadi di sini teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di acara Zoom malam hari ini. Ya, jadi teman-teman di sini bukan nantinya diminta untuk menanamkan sebuah modal atau sebuah dana dan nanti dijanjikan, misal contohnya per bulannya dapat 10%, dapat 15%, ya. Dan mungkin ini berharap bisa mendapatkan keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Jadi di sini tidak ada yang namanya investasi. Oke. Nah, baik kita mulai ya. Jika Bapak Ibu teman-teman ingin ya memiliki penghasilan tambahan dari sebuah bisnis dan mungkin teman-teman yang saat ini bekerja, teman-teman nggak perlu meninggalkan kesibukannya saat ini. Teman-teman yang mungkin sebagai profesional juga nggak perlu meninggalkan aktivitas sehari-harinya. Ya, meskipun teman-teman nggak punya pengalaman di dalam berbisnis, ya teman-teman masih belum memiliki kemampuan, mungkin yang biasanya sebagai karyawan yang tidak terbiasa untuk berbisnis,
Jangan khawatir, teman-teman ikutin saja, karena bisa jadi informasi pada malam hari ini bisa membantu teman-teman. Oke, dan teman-teman ingin terbebas dari ribetnya membangun sebuah bisnis dan usaha, seperti yang kita ketahui bersama bahwa membangun sebuah bisnis, membangun sebuah usaha itu cukup ribet, cukup rumit ya. Kenapa? Karena harus memiliki kemampuan dan juga memiliki keberanian tentunya. Dan yang paling penting di sini yang ditawarkan adalah memiliki resiko yang kecil. Nah, sebenarnya ini kan yang dicari teman-teman, punya resiko yang kecil. Oke. Nah, apa sih goals dari Infonet pada malam hari ini? Ya, kita ngumpul di sini ini mau ngapain sih? Oke, yang pertama untuk pekerja dan profesional. Ya, teman-teman bisa mendapatkan tambahan penghasilan di luar penghasilan utama saat ini. Ya, teman-teman yang mungkin sebagai karyawan atau mungkin yang punya latar belakang yang sama dengan saya sebagai ASN atau PNS atau mungkin pekerja BUMN ataupun mungkin sebagai profesional seperti dokter, pengacara, ya, seorang arsitek dan atau mungkin profesi lainnya yang membutuhkan skill, ya, teman-teman nggak perlu meninggalkan pekerjaan utamanya teman-teman. Oke, atau sebagai ibu rumah tangga, kan yang menarik. Ya, biasanya sebagian orang berpikir bahwa ibu rumah tangga ini nggak ada kerjaannya. Padahal kebetulan istri saya juga ibu rumah tangga. Ya, jadi saya melihat bahwa ibu rumah tangga ini ternyata pekerjaannya banyak banget. Ya, ngurusin rumah tangga, ngurusin suami, ngurusin istri, sorry, istri yang ngurusin istri ya. Ya, ngurusin semuanya yang menyangkut dengan rumah tangga. Nah, di sini teman-teman yang sebagai ibu rumah tangga itu bisa membantu perekonomian keluarga, meskipun mungkin jarang keluar rumah, mungkin nggak pernah kemana-mana, itu bisa dari rumah ya, tanpa harus meninggalkan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya. Dan kemudian sebagai pengusaha, ya mungkin teman-teman yang hadir pada Zoom malam hari ini ada yang juga sebagai pengusaha, teman-teman nggak perlu pusing-pusing bayar karyawan dan juga stok produk yang mungkin menumpuk. Ya, seperti yang kita tahu kalau seorang pengusaha itu ingin membuka usaha berikutnya atau melebarkan usahanya, pasti butuh yang namanya karyawan, butuh tambahan karyawan. Kebayang nggak teman-teman? Berarti operasional juga makin gede. Ya. Nah, di sini teman-teman nggak perlu melakukan hal itu. Ya, teman-teman nggak perlu dipusingkan dengan hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian, nah ini sebagai mahasiswa, mungkin ada yang hadir pada malam hari ini sebagai mahasiswa, ya mungkin saat ini teman-teman lagi sibuk-sibuknya fokus pada belajar di kampus ataupun lagi sibuk-sibuknya berorganisasi ya mahasiswa itu seperti itu biasanya ya. Nah, mungkin belum kepikiran nih tentang masa depan. Pokoknya yang penting, jadi mahasiswa aja gitu. Ya asal jangan jadi kalau kalau saya dulu waktu kuliah biasanya disebut dengan maba ya. Maba itu bukan mahasiswa baru, tapi mahasiswa abadi, yang nggak lulus-lulus. Kenapa? Karena takut kalau lulus mau kerja apa. Nah, seperti itu. Nah, bisa jadi dari informasi hari ini, informasi malam ini, teman-teman yang masih mahasiswa, itu bisa belajar terlebih dahulu, bisa belajar untuk memulai untuk usahanya sendiri. Oke. Nah, di sini teman-teman akan menemukan sebuah rahasia di dalam berbisnis dengan modal yang relatif kecil, tanpa khawatir bingung dalam menjalankannya dan memiliki resiko yang minim. Nah, saya sangat sepakat dengan kalimat ini. Kenapa? Karena dalam berbisnis itu pasti butuh modal. Ya, jadi kalau teman-teman sering menjumpai sebuah kalimat bisnis tanpa modal, jangan percaya teman-teman. Kenapa? Karena semua bisnis pasti pakai modal. Ya. Nah, namun yang membedakan adalah modalnya besar atau kecil. Oke. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah resikonya bisa teman-teman pegang atau enggak. Nah, risikonya apakah sebanding dengan modal yang teman-teman keluarkan. Mungkin sebagai contoh, teman-teman ingin membuka usaha restoran, ya. Nah, kira-kira modal yang teman-teman keluarkan, ya, misal contohnya teman-teman harus sampai karena nggak punya modal, ya udah akhirnya karena dan punya rumah, akhirnya menggadai rumahnya, mengagunkan rumahnya untuk berhutang untuk membuka sebuah usaha. Nah, pertanyaan saya, apakah resiko tersebut bisa teman-teman ukur, ya? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ketika berbisnis, carilah bisnis yang punya risiko yang cukup kecil, yang teman-teman bisa jangkau, yang teman-teman bisa eh, bisa atur yang namanya manajemen risikonya. Oke. Nah, akhirnya kebanyakan orang ya nggak mulai-mulai berbisnis itu karena takut teman-teman.
ya, karena takut istilahnya ketika mereka mengeluarkan sebuah modal, resikonya nggak bisa mereka capai, resikonya nggak bisa mereka genggam, ya. Akhirnya mereka takut someday, suatu saat ketika mereka berbisnis, bisa jadi bisnisnya bangkrut, bisa jadi bisnisnya nggak jalan, modal sudah keluar besar, dan akhirnya bisnisnya mangkrak begitu saja. Oke. Nah, ada alasan kenapa orang takut berbisnis, ya salah satu yang pertama produk nggak unik, ya. Nah, di sini produk nggak unik nih dalam artian produknya itu tidak memiliki sebuah value yang berbeda dari produk lainnya atau biasa disebut dengan USP, Unique Selling Proposition. Proposition artinya dia tidak memiliki sesuatu atau nilai tambah yang dibandingkan dengan produk yang lain, terutama produk-produk sejenis. Nah, sehingga akhirnya teman-teman itu susah bersaing dengan produk-produk yang sejenis bahkan yang harganya jauh lebih murah. Oke. Nah, kemudian mungkin teman-teman belum memiliki kemampuan di dalam berbisnis karena mungkin tiap hari teman-teman berprofesi mungkin sebagai karyawan, ya, atau mungkin saat ini belum pernah yang namanya membangun sebuah bisnis, ya. Intinya teman-teman belum punya pemahaman tentang berbisnis itu seperti apa, membangun sebuah bisnis itu gimana, masih ngeblank aja. Nah, jadi bisa jadi teman-teman itu berbisnis biasanya ikut-ikutan. Maksudnya ikut-ikutan seperti apa sih teman-teman? Biasanya, ini lagi ngetren nih, bisnis A, ya udah kita ikut-ikutan. Kalau dulu kan masih ngetren, eee kalau mungkin teman-teman ingat itu bisnis apa ya, kue artis biasanya, mungkin teman-teman ingat nggak? Nah, biasanya orang pada saat itu ikut-ikutan semua, udah deh jualan kue artis katanya gitu. Nah, atau juga mungkin karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan ini maksudnya apa teman-teman? Nggak ada pilihan ini karena terkait dengan modal. Karena modal terbatas otomatis pilihan untuk berbisnis itu nggak banyak, ya. Eee, oke, tes tes 1, 2. Oke, masih cukup jelas teman-teman suara saya? Cek cek. Oke, oke siap Pak Yanto, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, atau mungkin yang ketiga, kenapa orang, takut untuk berbisnis, karena berjuangnya sendirian teman-teman. Kita nggak punya komunitas, kita nggak punya, orang-orang yang menemani kita untuk bertumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena kalau di luaran sana berbisnis itu, yang namanya berbisnis pasti banyaknya kompetitor, sepakat ya? Jarang sekali kita menemukan, kita berbisnis, kita punya, komunitas yang saling membangun. Walaupun jenis bisnisnya sama, contoh misal saya membuka bisnis, eee, laundry gitu. Memang ada komunitas, pengusaha laundry ya, yang isinya adalah pengusaha-pengusaha laundry semua. Tapi saya bisa yakinkan bahwa di antara sesama pengusaha tersebut pasti terjadi yang namanya kompetisi atau kompetitor. Kenapa? Karena memang ketika kita berbicara kue, pasti kue itu nanti akan terbagi-bagi. Semakin banyak pelakunya, maka semakin banyak kompetitornya. Nah, oke. Nah, kemudian berikutnya ada juga produk tidak menguntungkan. Ya, produk tidak menguntungkan, jadi omset itu nggak bisa menutupi biaya operasional. Jadi margin profitnya kecil, margin profitnya tipis. Kebayang teman-teman? Padahal tiap tahun untuk biaya operasional itu makin besar. Apalagi ketika kita berbicara tentang kita harus menggaji karyawan, kita harus membayar karyawan, itu pasti makin besar. Cross check. Oh, ada. Nah, oke. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan suatu hal. Ya, seandainya teman-teman itu bisa menemukan ya sebuah produk yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, ya dan bisa teman-teman jalankan dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama, ya. Kemudian di mana teman-teman bisa memiliki profit yang menarik dan teman-teman nggak perlu capek-capek memikirkan bagaimana caranya. Teman-teman nggak perlu capek-capek gimana caranya ngepak produk, bagaimana caranya ngurus BPOM-nya, ngurus halal dan sebagainya. Ya. Nah, teman-teman boleh memperhatikan Infonet ini hingga selesai karena kita akan membahas 3 rahasianya, yaitu rahasia berbisnis di industri kesehatan yang kita sebut sebagai 3 secret of health industry.
Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Ya biar keren aja teman-teman. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa ingat ini ya. Yang pertama, cara satu-satunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal di dalam membangun sebuah bisnis, itu teman-teman bisa perhatikan terkait dengan produknya dan bisnis model yang nantinya teman-teman akan jalankan. Dan kemudian di dalam memasarkan suatu produk dan mengerjakan suatu bisnis, teman-teman perlu memiliki sebuah komunitas yang mendorong untuk selalu bertumbuh. Ya, jadi intinya kalau kita punya komunitas, kita ini ada yang rangkul, ada yang menyemangatin, ada yang saling bahu membahu supaya kita tetap pada jalurnya, ya, pada tracknya yang benar. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sebuah perusahaan yang luar biasa yaitu IFC, dan juga kita punya komunitas yang namanya Victoria Academy. Ya, dan pada malam hari ini inilah yang akan saya akan bagikan kepada teman-teman. Oke, baik kita masuk ya di Three Secret of Health Industry. Oke, kita akan bahas 3 rahasia. Yang pertama adalah produk, rahasia yang kedua itu adalah the plan, ya, plan bisnisnya seperti apa, dan kemudian yang ketiga adalah the community, yaitu komunitas. Nah, di secret yang pertama atau the product, kita akan mengenal produk seperti apa yang paling dicari di industri kesehatan saat ini. Dan di secret yang kedua, atau kita bicara tentang plan, ya, bicara tentang plan bisnisnya, kita akan mengetahui strategi bisnis yang terbaik untuk mendapatkan profit yang maksimal. Dan yang terakhir, tentang komunitas, kita akan mengenal komunitas yang terbaik di dalam membangun bisnis di industri kesehatan, sehingga teman-teman nggak perlu bingung, gimana sih cara mengembangkan bisnis teman-teman. Oke, kita masuk yang pertama. Rahasia yang pertama, yaitu the product. Kita akan mengenal produk seperti apa yang paling dicari di industri kesehatan saat ini. Oke, nah faktanya perusahaan-perusahaan dunia saat ini berlomba-lomba untuk membuat produk yang namanya anti-aging, anti penuaan. Ya, pokoknya teman-teman dibuat seolah-olah akan terus tampil cantik, akan terus selalu sehat, intinya seperti itu. Nah, bayangkan jika saat ini terdapat sebuah produk yang membantu kesehatannya teman-teman, itu secara holistik. Secara holistik itu artinya secara menyeluruh. Ya. Jadi produknya bisa, kalau saya katakan mengobati kayaknya kurang pas. Mungkin bisa membantu permasalahan kesehatan, namun bukan secara parsial, tapi secara holistik, itu secara menyeluruh, dari hulu ke hilirnya. Dan ini sifatnya apa? Sifatnya reverse aging. Reverse aging itu artinya membalikkan penuaan. Dan menutrisi hingga ke level sel induk atau stem cell. Nah, mungkin teman-teman pada saat sekolah waktu SD atau SMP mungkin mengenal dengan yang namanya sel, ya, bahwa ini ilmu yang sangat dasar sekali, bahwa manusia itu terdiri dari jutaan, ribuan, triliunan sel, ya, banyak sekali intinya sel di dalam tubuh kita. Dan sel itu banyak banget fase-fase, mulai dari fase operasional normalnya, kemudian fase tumbuh kembangnya, ya, sampai di bentuk sel tertentu gitu. Ya contohnya seperti misalnya dari awal dari stem cell sampai ke sel-sel yang sel stem cell tadi inginkan mau berubah jadi apa. Mungkin juga ada yang seperti sel-sel yang berkembang secara tidak normal. Itu biasa kita kenal sebagai sel kanker. Ya, dan lain-lain. Intinya sel ini peranannya penting banget di dalam kehidupan kita. Oke, suara tidak stabil. Oke, sebentar. Sekarang sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Ya, karena pada hari ini IndiHome sedang tidak bersahabat, teman-teman. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman suara saya putus-putus atau tidak jelas, nanti mohon di chat saja ya. Nanti saya akan stop sebentar sampai saya menemukan sinyal yang pas ya, karena nyawa kita ini tergantung dengan yang namanya koneksi internet, teman-teman. Oke. Oke, sudah cukup jelas ya. Saya kadang-kadang putus-putus ya. Terima kasih banyak Bu Pauline. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita lanjut ya. Kabar terbaiknya teman-teman, ya, perusahaan ini mensuplai. Ya, kalau kita bicara perusahaan ini berarti yang tadi saya sempat kenalkan yaitu AFC.
ini mensuplai produk-produknya itu ke Watson. Mungkin teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini kenal ya dengan yang namanya Watson. Oke. Di kota saya yang mungkin tidak sebesar kotanya teman-teman, seperti di Jakarta, Bandung, dan sekitarnya, itu Watson udah cukup terkenal dan banyak sekali produk-produk kesehatan yang dijual di sana. Halo, cek suara saya hilang. Sebentar. Wah, sebentar. Oke. Apakah suara saya masih belum kedengaran? Belum ada suara. Cek satu, tes, tes, cek, cek suara. Oh, oke. Suara saya oke ya, Pak Yanto ya? Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Paulin, Pak Yanto. Kita lanjut. Nah, Watson ini menjadi sebuah gerai retail produk kesehatan dan kecantikan yang salah satu terbesar di Asia, teman-teman. Ya, bersama mungkin teman-teman kenal yang namanya Guardian, yaitu salah satu gerai produk-produk mereka menjajakan atau menjual produk kesehatan yang cukup luas ya cakupan wilayahnya. Dan inilah perusahaannya. Dengan bangga saya perkenalkan IFC. Ya, ini adalah sebuah perusahaan konglomerasi. Ya, kalau kita bicara tentang perusahaan yang besar, ya, apa sih perusahaan besar itu? Ya, kalau pendapat saya pribadi, ya, perusahaan besar itu adalah perusahaan yang punya sebuah valuasi atau punya valuasi itu adalah sebuah nilai, ya. Dan biasanya perusahaan yang punya valuasi itu seringnya eh, dipastikan biasanya sering melantai di bursa saham. Ya, nah menarik ya perusahaan AFC itu juga sudah melantai di bursa saham, tepatnya di Tokyo Stock Exchange. Ya, berarti boleh dong kita nyebut AFC ini sebuah perusahaan konglomerasi yang cukup besar. Dan tentunya perusahaan AFC ini bukan perusahaan kemarin sore, teman-teman. Perusahaan ini udah berdiri sejak tahun 1969 sebagai korporasi atau konglomerasinya. Nah, sebenarnya perusahaan AFC sudah cukup lama sekali, ya. Mungkin teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini ada yang kelahiran tahun 69, teman-teman. Mungkin usianya berarti nggak jauh beda ya dengan perusahaan AFC ini. Nah, namun sebenarnya perusahaan AFC itu udah berdiri jauh sebelum tahun 1969, kurang lebih dari tahun 1800-an. Itu punya nama divisi yang mengembangkan produk-produk kesehatan yang non kimia ataupun produk herbal itu yang namanya Honzo. Itu kurang lebih 1800-an. Jadi kurang lebih usianya udah 200-an tahun. Jadi kalau kita bicara tentang usia atau umur, ini perusahaan AFC udah cukup lama ya. Dan ketika kita bicara tentang usia kita nggak bisa ngelawan ya. Karena AFC ini udah lama banget. Jadi bukan perusahaan yang ini perusahaan kapan sih berdirinya? Baru 2 tahun yang lalu gitu. Nah, bukan seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kelebihan produknya apa saja? Kelebihan produk AFC yang pertama, ini memiliki uji klinis dan paten fungsi. Nah, ini yang menarik, ini juga yang membuat saya pribadi itu tertarik untuk menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena saya dulu pernah menjalankan sebuah konsep bisnis yang sama dengan AFC, namun biasanya lebih ke arah orang-orang, mungkin teman-teman paham ya, biasanya lebih ke arah testimoni. Nah, yang yang saya tahu testimoni itu bisa jadi cocok-cocokan, teman-teman. Bisa jadi produk itu bekerja di saya, bisa jadi tidak bekerja dengan orang lain. Nah, itu biasanya kita bicara tentang testimoni. Namun yang menarik adalah di AFC ini produknya memiliki uji klinis. Dan yang menariknya lagi, yang double menariknya itu punya paten fungsi, teman-teman. Ya kalau kita bicara paten fungsi itu gambar sederhananya ini udah analogi yang paling sederhana yang sering dianalogikan orang ya seperti Panadol itu sebagai obat anti nyeri ataupun sebagai penurun demam ya. Nah, ketika kita minum Panadol ya ataupun itu merek dagang atau merek generiknya itu paracetamol ya, teman-teman bisa konsumsi itu pada saat demam dan demam kita turun. Nah, berarti
si paracetamol tadi itu memiliki paten fungsi untuk menurunkan demam atau mengatasi nyeri. Ya. Nah, begitu juga nih produk-produknya AFC. Produk AFC ini memiliki paten fungsi, yang berarti istilahnya gambarannya gini teman-teman. Ketika diuji cobakan ke sekian jumlah orang, ya, ke sekian jumlah orang, misal contoh ke X orang, nah otomatis sejumlah X orang tadi itu harus mengalami hal yang sama semua. Kenapa? Karena ketika kita bicara paten fungsi, berarti produk ini sudah diteliti sedemikian rupa dan akhirnya terbukti bahwa produk ini bisa mengalami sesuatu yang dipaten fungsikan. Ya, mudah-mudahan nangkap maksud saya ya. Oke, itu gambarannya. Kenapa produk AFC ini menarik dan punya value yang lebih dibandingkan produk-produk lainnya. Nah, kemudian ini memiliki BPOM dan sertifikat halal ya. Sertifikat halalnya kebetulan dari Jepang ya. Jadi kalau kita bicara tentang halal dari Jepang itu menarik. Karena apa? Karena memang di Jepang itu mayoritasnya karena bukan negara muslim, jadi mayoritasnya non muslim. Nah, jadi untuk mendapatkan sertifikat halal itu memang cukup rumit dan cukup sulit karena ketat sekali ya. Nah, kalau BPOM itu udah standar banget. Kalau udah masuk ke suatu negara itu harus masuk ke BPOM. Dan juga kabar terbarunya produk AFC juga sudah approve FDA, Food Drug Administration. Itulah badan POM-nya Amerika Serikat. Oke. Dan kemudian yang ketiga, nah ini menarik juga. Ini terdaftar di MIMS atau Monthly Index of Medical Specialties. Apa sih MIMS? Ini makanan apa lagi Mas MIMS itu gitu. Nah, MIMS itu bahasa sederhananya ini adalah list, daftar. Ini adalah sebuah katalog. Isinya itu ada produk obat-obatan, produk suplemen, ya. Isinya itu kalau produk obat-obatan biasanya itu merek dagang dari suatu produk-produk obat-obatan generik. Nah, jadi kesimpulannya dengan produk AFC terdaftar di MIMS berarti para tenaga medis ini bisa sebenarnya untuk mereferensikan atau meresepkan produk AFC kepada pasiennya. Ya, karena terdaftar di MIMS. Gambarannya sederhananya seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nangkap. Oke. Nah, kemudian ini ada produknya ada 3. Yang atas sama sebelah kiri itu diminum, yang sebelah kanan jangan coba-coba untuk meminum ya teman-teman, karena bentuknya krim. Ya, itu adalah krim untuk serum untuk kulit. Ya, kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama yang paling atas, yang warna biru itu SOP Subarasi namanya. Kalau Subarasi itu kalau bahasa Indonesianya itu dari bahasa Jepang, itu artinya luar biasa. Dan SOP Subarasi itu bahan dasarnya itu terbuat dari salmon ovary peptide. Ya, salmon ovary peptide itu namanya udah dari salmon ovary peptide, berarti dari ikan salmon teman-teman, bukan dari ikan biji nangka atau bukan dari ikan layang teman-teman ya. Nah, dan menariknya ikan salmonnya ini cukup langka dan ada di Laut Utara Hokkaido ya di Jepang ya tentunya. Nah, kenapa disebut ovary peptide? Nah, ini menarik. Sebenarnya disebut dengan SOP itu atau salmon ovary peptide itu terbuat dari pembungkus telur dari ikan salmon tersebut. Jadi bukan terbuat dari telurnya. Nah, SOP sendiri itu biasanya disebut dengan marine placenta. Nah, padahal seperti yang kita ketahui bahwa ikan tidak pernah yang namanya melahirkan. Ikan itu bertelur gitu. Otomatis ikan tidak pernah mempunyai yang namanya plasenta. Dan ini saking menariknya ya, karena fungsinya mirip-mirip seperti plasenta pada mamalia, maka disebut dengan istilah yang namanya marine placenta. Nah, SOP Subarasi ini sendiri memiliki paten, teman-teman. Yang pertama untuk regenerasi sel. Oke. Nah, kemudian yang kedua untuk melancarkan peredaran darah, yang ketiga untuk mencegah pembekuan darah, dan yang terakhir untuk sebagai anti hipertensi. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Sorry, saya izin minum dulu sebentar ya. Oke, baik kita lanjut. Nah, yang menarik dari paten fungsi regenerasi sel ini apa sih teman-teman? Jadi segala penyakit biasanya itu berhubungan dengan permasalahan metabolik atau permasalahan di sel. Kebanyakan seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena
saya pribadi percaya bahwa manusia itu terbentuk dari sel, ya. Sel itu akhirnya nanti terbentuknya kemana teman-teman? Menjadi darah, kemudian menjadi sistem peredaran darah, kemudian menjadi rangka, dan yang terakhir adalah rangka-rangka yang dibungkus sama daging-daging. Daging-daging itu apa? Daging-daging itu ya termasuk organ-organ kita, kayak jantung, kayak paru-paru itu disebut dengan daging. Nah, jadi proses pembentukan manusia itu sendiri itu dari sel sampai ke rangka-rangka yang dibungkus dengan daging-daging tadi, itu di tengah-tengahnya ada yang namanya darah. Nah, kebayang nggak teman-teman? Jika ada permasalahan kesehatan, biasanya permasalahan itu nggak jauh-jauh dari kelima hal ini, dari sel, dari darah, gitu ya, dari rangka seperti itu. Nah, yang menariknya, produk SOP Subarasi ini bisa meregenerasi sel-sel di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau bisa istilahnya sel-sel di tubuh kita itu akan tiap hari itu akan terjadi yang namanya kematian. Sel-sel kita akan mati, kemudian diganti dengan sel-sel baru. Nah, pertanyaannya, ketika sel-sel baru tadi produksinya tidak secepat dengan sel-sel yang mati, maka akhirnya kita mengalami yang namanya aging atau penuaan. Nah, di produk ini membantu untuk meregenerasi sel, ya, sehingga kita mendapatkan sel-sel yang fresh, sel-sel yang sehat itu lebih baik. Oke. Nah, kemudian produk yang kedua. Produk yang kedua yang sebelah kiri bawah itu adalah Utsukushi. Utsukushi kalau bahasa Indonesianya itu dari bahasa Jepang juga, itu artinya cantik, ya. Dan ini menarik, berbanding terbalik dengan SOP Subarasi. Kalau SOP Subarasi itu salmonnya betina karena berhubungan dengan telur-telur tadi, sedangkan Utsukushi ini dari salmon jantan, yaitu DNA salmon. Ya, mungkin teman-teman sering dengar untuk terapi kecantikan, yaitu suntik salmon DNA, mungkin juga ada yang skincare dengan salmon DNA, seperti itu ya. Dan yang menariknya, apa namanya, salmon DNA ini untuk terapinya sangat mahal sekali. Sekali injeksi cukup mahal, dan kita punya apa ya, produk yang bisa teman-teman konsumsi dan punya fungsi yang sama dengan salmon DNA yang mahal-mahal tadi, ya. Dan jangan khawatir, di sini sangat terjangkau sekali teman-teman, ya. Nah, kemudian di dalamnya juga ada yang namanya Takara Kombu Fukoidan. Nah, ini yang menarik. Nah, ini adalah sebuah rumput laut, ya, atau ganggang, biasa disebut dengan ganggang hijau biru, ya, atau biasa bukan ganggang hijau biru, ini termasuk biasanya orang sebut dengan ganggang coklat. Dan ini cukup mahal di Jepang, dan biasanya pemerintah Jepang ketika ada orang-orang yang mengalami tumor atau kanker, itu masyarakatnya diwajibkan untuk mengkonsumsi yang namanya Takara Kombu. Nah, kenapa Takara Kombu itu menarik? Ini saya ingin coba sharingkan kepada teman-teman. Nah, Takara Kombu itu ternyata ini bisa mengaktifkan salah satu protein metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Yang fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk meregenerasi sel. Kebayang nggak? Jadi di Takara Kombu sendiri itu ada fungsi yang cukup menarik, dan ini berdasarkan beberapa penelitian di luar negeri sana, bahwa fukoidan itu salah satu zat terbaik untuk mengaktifkan metabolisme kita. Zatnya namanya sirtuin-6. Nah, itu yang menarik, ya. Nah, kemudian Utsukushi ini memiliki paten fungsi juga, teman-teman. Yang pertama sebagai anti tumor agent, ya, kemudian bisa meningkatkan imunitas dengan mengaktifkan natural killer cell, dan juga sebagai terapi hepatitis C. Nah, ini kita bicara paten fungsi, di sini paten fungsinya. Namun tadi kita kembali lagi ke fukoidan tadi. Fukoidan manfaatnya banyak sekali, termasuk salah satunya untuk permasalahan pencernaan, ini sangat bagus fukoidan. Dan juga yang tadi sebagai anti tumor. Oke ya. Nah, kemudian produk yang terakhir, yang ketiga, yaitu Sensei Suru. Ini merupakan nanopeptide regenerating serum. Nah, kenapa sih dari tadi bicaranya peptide terus ya? Nah, peptide ini merupakan sebuah protein yang senyawanya kecil banget. Jadi, dan AFC itu salah satu pelopor, ya, produk-produk peptida, ya. Kalau kita bicara Indonesia, ini yang pertama kali, AFC. Ya, akhirnya banyak sekali orang-orang yang niru bahwa ada peptida ini, ada peptida ini, peptida ini, peptida ini. Ya, kenapa? Karena AFC ini pionir, memperkenalkan yang namanya teknologi peptida. Ya. Nah, di Sensei Suru ini memiliki kandungan
Ini adalah kombinasi dari SOP Subarashi dan Usukushi, yaitu dari SOP-nya dan dari Usukushi-nya itu salmon DNA-nya. Nah, kemudian di sensei suru juga ada 53 asam amino yang bermanfaat untuk menutrisi kulit. Nah, patennya apa saja di sensei suru ini? Yang pertama bisa sebagai efek anti alergi, terutama untuk yang alergi kulit ya. Nah, kemudian bisa menghambat produksi melanin. Nah, ini hubungannya dengan yang namanya memutihkan kulit ya, sebagai whitening. Ya, sebenarnya memutihkan kulit di sini bukan seperti produk-produk kebanyakan. Ya, biasanya orang Indonesia ini kan senang yang instan-instan, termasuk suka makan mie instan, teman-teman. Ya. Nah, jadi apa-apa serba instan gitu. Nah, pinginnya apa? Pingin cepat putih, putihnya pingin yang instan, glowing-nya pingin yang instan. Ya, akhirnya nggak tahu. Sering banyak istilahnya pakai produk-produk skincare yang racikan. Ya, padahal kalau definisinya putih, kalau kita bicara di luar sana, putih itu artinya kulitnya tuh sehat dan akhirnya memutih dengan sendirinya. Sehat dengan sendirinya. Nah, disinilah peran sensei suru untuk menutrisi kulit tadi. Nah, kemudian bisa mengatasi pori-pori gelap atau dark pore. Biasanya bekas-bekas jerawat itu biasanya sulit sekali ya untuk dihilangkan. Nah, ini bisa sensei suru untuk membantu hal tersebut. Dan yang terakhir untuk bisa merestorasi rambut. Ya, buat teman-teman yang sudah mengalami kebotakan dini, tapi jangan juga istilahnya ternyata memang betul-betul sudah mengalami kebotakan dan sudah memang benar-benar halus gitu ya. Mohon maaf mungkin udah nggak mungkin tertolong lagi, terus kemudian dikasih CC suruh 1 botol pun itu nggak akan pernah tumbuh juga rambutnya. Nah, tapi biasanya CC suruh ini mengaktifkan yang folikel-folikel kecil itu yang mungkin ada kebotakan dini ya, kemudian digunakan CC suruh, maka kita bisa mencegah terjadinya kebotakan lebih lanjut. Oke. Nah, itu gambaran tentang produknya. Produknya ada 3, yang produk utamanya, dan teman-teman bisa tanyakan kepada para pengundangnya terkait produk-produk ini yang lebih lengkap. Oke. Nah, kemudian ini beberapa testimoni, mungkin bagi sebagian orang, mohon maaf ini mungkin adalah gambar yang tidak mengenakan, ya. Namun ini adalah sebuah testimoni karena kita juga butuh testimoni. Kenapa? Sebagai pembuktian bahwa ini memang produknya bekerja gitu. Nah, ini ada beberapa testimoni tentang diabetes ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat, ada yang sudah tulangnya kelihatan, yang sebelah kanan ya, itu akhirnya tumbuh jaringan baru ya, kemudian ada autoimun ya, kemudian ada testimoni luka bakar ya, yang sebelah sana ada juga diabetes juga. Ya, kemudian ini adalah tumor, ya, ini menggunakan urusannya usukushi ya, urusan anti tumor dan anti kanker. Dan ini ada juga yang terkena soda api dan juga ada tumor di leher ya, dan banyak sekali yang terbantu dengan produk ini. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bisa jadi teman-teman yang hadir pada Zoom malam hari ini, yang mungkin belum pernah kenal AFC sebelumnya, akhirnya malam hari ini kenal Bapak Ibu. Kenal itu belum mencintai dulu, ya. Namanya kenal tuh baru mengetahui. Nah, bisa jadi Bapak Ibu mengambil keputusannya pada malam hari ini, mencoba produknya dan merasakan khasiatnya. Pertanyaan saya, kenapa nggak kita bagikan lagi kepada orang lain? Sepakat ya teman-teman? Nah, kalau Bapak Ibu siap untuk membagikannya kepada orang lain, kita bicara tentang rahasia yang kedua, yaitu the plan, yaitu plan bisnisnya. Kita akan mengetahui strategi bisnis terbaik ya untuk mendapatkan profit yang maksimal. Oke. Nah, di sini di AFC ada paket memulai teman-teman. Teman-teman bebas memilih yang mana teman-teman menurut kemampuan yang teman-teman miliki. Yang pertama ada paket Ruby, kedua Safir, dan yang ketiga adalah Diamond. Nah, di Ruby, teman-teman hanya membutuhkan atau butuh belanja sebanyak 1 paket atau sejumlah 2 box. Nah, kalau Safir, ini adalah 2 kali lipatnya Ruby. 3 kali lipatnya Ruby. Nah, otomatis Safir itu jumlahnya adalah 6 box atau 3 paket. Nah, kalau Diamond, ini adalah 6 kalinya Ruby. Ya, yaitu 6 paket atau 12 box. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya itu dari potensi penghasilannya. Nah, kalau potensi penghasilannya Ruby itu bisa sampai 1,5 juta per harinya atau 45 juta per bulan. Ya, sedangkan Safir itu potensinya 7 juta per hari atau 210 juta per bulan. Ini kalau dikali 30 ya, teman-teman. Dan di Diamond itu potensinya 22 juta per hari atau 660 juta per bulannya. Oke.
Nah, pertanyaannya, kalau dilihat dari potensinya, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Kalau dari lihat potensinya. Kalau saya sih, kalau dari segi kacamata bisnis, tentunya pasti pilih yang diamond. Sepakat ya teman-teman? Namun yang menariknya di bisnis ini, teman-teman boleh memilih, boleh punya kebebasan untuk memilih. Bayangin mungkin teman-teman di luaran sana yang ingin buka usaha, itu tidak memiliki kebebasan teman-teman. Kenapa? Karena modalnya terbatas. Misal contoh saya dulu punya usaha cucian mobil, ya. Saya harus beli hidroliknya. Saya nggak punya pilihan, saya harus keluar duit untuk membeli hidroliknya, mungkin nilainya ratusan juta, ya. Dan itu tidak ada pilihannya teman-teman. Nah, beda dengan ketika teman-teman mencoba memulai berbisnis di EFC, teman-teman bisa punya pilihan. Boleh jadi dari ruby, boleh dari safir, dan dari diamond. Dan menariknya, ini bisa diakumulasi dan tanpa batas waktu. Oke. Nah, kita bicara tentang pendapatannya. Ya, kita bicara tentang bisnis, otomatis kita berbicara tentang uang. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan active income, di mana berarti teman-teman harus aktif dulu untuk mendapatkan penghasilan. Nah, perbedaannya seperti apa? Perbedaannya di sini saya jabarkan ya, ada ruby, ada safir, dan diamond. Kita pelan-pelan saja. Oke. Nah, saya ambil contoh siapa ya? Sorry, saya ambil contoh mungkin ada Mas Ginung nih. Saya ambil contoh Mas Ginung aja deh. Ya, misal Mas Ginung bergabung di paket Ruby. Kemudian saya ini temannya Mas Ginung. Kemudian Mas Ginung nawarin ke saya, Mas Adi ini ada produk bagus, ya siapa tahu Mas Adi kan ada masalah kesehatan nih, siapa tahu Mas Adi terbantu kesehatannya dengan produk ini. Dan kalau Mas Adi mau jalankan bisnisnya, bisa-bisa punya income yang menarik. Dan akhirnya saya tertarik, saya ambil juga paket Ruby, maka Mas Ginung akan mendapatkan income senilai Rp300.000. Akan berbeda ketika Mas Ginungnya bergabung di Safir. Nah, ketika saya bergabungnya di Ruby, maka Mas Ginung dapatnya 450.000, dan ketika Mas Ginungnya bergabungnya di Diamond dan mensponsori saya, dan saya bergabungnya di paket Ruby, maka Mas Ginung dapat 550.000 per satu orang yang bergabung. Kalau 5 kali 5, 10 kali 10. Jadi teman-teman bisa mengukur pendapatan teman-teman dari hari ke hari. Dan ini menariknya adalah bonusnya harian. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi, kita geser lagi ke bagian Ruby. Nah, bagaimana jika Mas Gino bergabung di Ruby dan mengajak saya dan akhirnya saya bergabung di paket Safir, ya. Tadi mungkin teman-teman ingat bahwa Safir adalah 3 kalinya Ruby, maka tinggal dikalikan 3, yaitu Rp900.000. Saya coba pakai ini. Nah, ini biar lebih enak. Oke. Dan berarti dikalikan 3 ya, berarti Rp900.000. Nah, bagaimana jika saya sama nih, Mas Ginungnya di Safir, dan saya bergabungnya juga di Safir. Maka tinggal dikalikan sama, dikalikan 3 juga, 450.000 kalikan 3, itu 1.350.000. Oke. Nah, akan berbeda ketika Mas Ginung ada di Diamond, berarti tinggal dikalikan 3 juga, 1.650.000 ketika saya bergabung di paket Safir. Oke, yang terakhir kita geser lagi ke kiri. Kita geser lagi ke Ruby sini. Ya. Nah, seandainya Mas Ginung ada di posisi Ruby dan mengajak saya untuk bergabung. Nah, kebetulan saya ada duit nganggur nih. Ya udah, dan kebetulan saya juga butuh produknya. Saya ingin terapi kesehatan saya ingin menjadi lebih sehat, dan saya ingin konsumsi kurang lebih sekitar 3-4 bulan deh. Ya otomatis saya beli paket yang Diamond. Ya. Di paket Diamond itu adalah 6 kalinya paket Ruby. Otomatis juga penghasilannya itu 6 kalinya. 300.000 dikalikan 6 nilainya 1,8 juta. Nah, berbeda ketika Mas Ginung bergabung di Safir dan saya bergabungnya di paket Diamond, ya, maka 450.000 ini dikalikan 6, jadi kurang lebih 2,7 juta atau 2 kali lipat dari yang paket Safir. Nah, dan di full membership-nya itu Diamond, ketika Mas Ginung bergabung Diamond dan kebetulan saya juga bergabung di Diamond, maka tinggal dikalikan 6 juga dari 550.000, maka nilainya 3,3 juta. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap gambaran ini terlebih dahulu, ya. Di mana di sini teman-teman akan mendapatkan yang namanya active income. Berarti teman-teman akan mendapatkan income ketika teman-teman aktif untuk menjalankannya. Oke?
Nah, oke, oke. Nah, kemudian ada income yang lain ya, atau yang biasa disebut dengan passive income atau residual income. Nah, namun ini saya notice dulu bahwa namanya passive income itu harus dibangun. Berarti di sini dalam artian kita harus membangun yang namanya tim bisnis. Nah, pertanyaan saya, kira-kira teman-teman lebih enak mana sih kalau istilahnya ngebangun bisnis itu sendirian atau rame-rame, teman-teman? Enaknya rame-rame ya. Saya ambil analogi deh, kalau misalnya ada sebuah perusahaan mobil atau dealer mobil, itu cuma punya sales marketingnya cuma satu, teman-teman. Kebayang? Dia nggak punya tim, dia sendirian, dia yang nentuin target sendiri, dia jualan sendiri, dan ya dia untung-untung sendiri gitu. Mungkin di 1 bulan pertama oke gitu. Di bulan kedua misalnya terjadi gangguan kesehatan misalnya, dia harus nggak bisa bekerja. Apa yang terjadi dengan penghasilan dia? Apa yang terjadi dengan income-nya dia? Otomatis merosot, teman-teman ya. Bahkan ketika dia sama sekali tidak bekerja dalam waktu yang lama, otomatis dia nggak akan mendapatkan income sama sekali. Sepakat ya? Ya, jadi analoginya ini adalah ada satu produk, ada 1.000 produk, kita jualnya sendirian, dibandingkan ada satu produk yang ngejual 1.000 orang gitu. Nah, itu sebenarnya analogi ketika kita membangun yang namanya tim. Dan ini adalah analoginya sebagai passive income. Nah, ini saya akan kasih gambarannya. Nah, di sini di bisnis AFC ya, teman-teman hanya butuh membangun tim bisnis di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oke. Nah, saya akan kasih gambaran lagi. Tadi namanya Mas Ginung sudah saya pakai ya, tapi kita pakai lagi deh teman-teman, biar Mas Ginung makin terkenal. Nah, anggap Mas Ginung mengajak saya untuk bergabung ya di sebelah kiri, ya, dan Mas Ginung juga punya teman namanya Budi, ya, dan Budi bergabung di sebelah kanannya. Nah, ada aturan main yang menarik, teman-teman. Inilah yang disebut dengan yang namanya pasangan, atau disebut dengan pairing. Oke. Nah, satu paket di kiri dan satu paket di kanan itu disebut dengan satu pairing. Ini aturan mainnya. Ya, teman-teman perlu ingat satu paket itu sama dengan satu ruby, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman itu bergabungnya di ruby, ketika terjadi pairing, maka teman-teman berhak mendapatkan 150.000. Namun ketika teman-teman bergabungnya di safir, teman-teman akan mendapatkan 200.000 per satu kali pairing. Dan ketika teman-teman ada di diamond, teman-teman berhak mendapatkan 300.000 rupiah. Makanya dari tadi di depan saya jelaskan bahwa yang paling menarik adalah kalau teman-teman bergabung langsung di diamond. Nah, oke ya. Nah, kalau seandainya mungkin teman-teman bisa lihat screen di layar ya. Mas Gino posisinya diamond, mensponsori saya sebagai diamond dan Budi sebagai diamond. Maka berapa pairing yang terjadi, teman-teman? Ya. Oke. Yang terjadi adalah ini yang namanya 6 pairing. Kenapa? Karena ini adalah 12 box, ini adalah 12 box, dan ini ada 6 paket, dan ini adalah 6 paket. Satu pairing itu adalah satu ruby ketemu satu ruby, satu paket ketemu satu paket. Maka ini adalah disebut dengan 6 pairing. Jadi 6 dikalikan 300.000, totalnya 1,8 juta. Nah, ini ada 6 pairing. Oke. Kemudian, misal contohnya, saya konsumsi produk AFC, saya rasakan manfaatnya, kemudian saya cerita dong ke teman saya, si Ani. Dan kebetulan si Ani punya masalah kesehatan keluarganya, ya, dan dia akhirnya ngambil diamond. Ya, kemudian si Budi juga sudah konsumsi produknya, rasa. Ya. Oke, silakan Mas Adi. Sorry teman-teman, tadi internetnya tidak bersahabat memang. Perlu regenerasi sel sepertinya. Oke, tadi saya jelasin sampai mana ya? Sampai di Oke, saya coba ulang sedikit ya. Mudah-mudahan nyambung ya. Oke, kita mulai dari sini ya. Nah, seandainya tadi saya sudah konsumsi produknya dan saya merasakan manfaatnya, teman-teman. Ya, saya tawarkan produk AFC-nya kepada si Ani. Ani ini kebetulan teman saya juga gitu. Dan si Ani kebetulan punya masalah kesehatan di keluarganya. Dan Ani langsung bergabung di paket Diamond, teman-teman. Begitu juga si Budi. Budi juga sudah rasakan manfaat produknya, kemudian cerita ke Andre.
Dan Andre tertarik bisnisnya. Dan dia langsung namanya pebisnis, pengen yang profitnya paling gede dong. Si Andre ngambil lah paket diamond. Nah, otomatis Mas Ginung tadi yang ada di sini, ya, yang ada di tulisan Anda ini akan mendapatkan 1,8 juta juga. Padahal menariknya Mas Ginung tidak pernah kenal dengan Ani dan Mas Ginung tidak pernah kenal dengan yang namanya Andre. Namun si Ani dan Andre ini menjadi tim bisnisnya Mas Ginung. Nah, ini terjadi berapa? 12 pairing akhirnya. 6 ditambah 6. Ini kumulatifnya ya. Semakin bawah semakin kumulatif. Nah, kemudian lanjut lagi. Di sebelah kiri saya sponsori si Ani, sebelah kanan saya sponsori si Joko. Begitu juga Budi. Budi di sebelah kanan ya mensponsori yang namanya Sally. Maka Mas Ginung tadi akan mendapatkan sama 1,8 juta juga karena terjadi yang namanya 6 pairing. Ya. Jadi totalnya berapa teman-teman? 18 pairing dan seterusnya. Ini tidak istilahnya kedalamannya tidak berbatas. Oke. Nah, yang tadi yang kumulatif tadi yang 18 pairing, akhirnya nanti besoknya nambah lagi 20. Nah, ini akan diakumulasi yang disebut dengan annual rank. Ini ada peringkat tahunannya. Ya. Di mana dari akumulasi dari 100 pairing sampai 20.000 pairing. Di mana 100 pairing ini teman-teman disebut sebagai toreda. Ini berhak mendapatkan tambahan 5 juta rupiah. Kalau 500 pairing Ronin itu 25 juta nilainya, 1000 pairing itu disebut samurai, nilainya 75 juta, kemudian 5000 pairing itu sebagai shogun, wah ini langsung lonjak nih nilainya, langsung 575 juta. Ya. Kemudian 10.000 pairing itu sebagai daimyo, itu nilainya 1,575 miliar, dan 20.000 pairing itu sebagai bushido nilainya 3,075 miliar. Dan menariknya, teman-teman hanya membutuh 2 orang aktif saja di sebelah kiri tim teman-teman dan juga di sebelah kanan timnya teman-teman. Nah, ini gambaran dari plan bisnis yang ditawarkan oleh EFC. Oke, kemudian kita bicara rahasia yang ketiga, teman-teman, yaitu community atau komunitas. Ya, tadi kita sudah bicara tentang produk dan perusahaannya, kemudian kedua kita bicara tentang plan bisnisnya, kemudian kita bicara nih tentang komunitasnya, ya. Nah, kita akan mengenal komunitas yang terbaik di dalam membangun sebuah bisnis di industri kesehatan, sehingga teman-teman nggak perlu lagi bingung bagaimana mengembangkan bisnisnya teman-teman. Oke, nah di sini saya ingin perkenalkan yaitu Victoria Academy dan saya bangga mewakili Victoria Academy pada malam hari ini untuk bisa sharing kepada teman-teman. Ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan kepada teman-teman ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi insight ya buat teman-teman untuk menjalankan sebuah bisnis. Oke, nah teman-teman di Victoria Academy akan belajar bagaimana menjalankan bisnis ini dengan arah dan pola yang benar. Sehingga siapapun teman-teman itu bisa menjalankan bisnis ini dengan cara yang tepat. Oke. Jadi kita akan mencoba untuk membangun bisnis di AFC. Kita punya polanya, kita punya caranya, ya. Jadi terkadang orang-orang itu menganggap bahwa membangun bisnis dengan konsep pemasaran jaringan, ya, nah itu sama aja sih membangun bisnis dengan bisnis di luaran sana. Padahal ternyata nyatanya itu cukup jauh berbeda, teman-teman. Ya. Jadi ketika teman-teman yang tadinya terbiasa berbisnis di luaran sana, ketika membangun sebuah bisnis, terutama di EFC, teman-teman harus mulai belajar lagi. Mulai bagaimana sih cara membangun bisnis ini dengan cara yang benar. Oke. Nah, di Victoria Academy teman-teman akan mempelajari bagaimana sih cara memulai, kemudian strategi kerjanya gimana, dan juga kita punya program edukasi yang berkesinambungan untuk perkembangan bisnis teman-teman. Ya, di samping program edukasi kita juga punya parameter-parameter bisnis yang mungkin nanti teman-teman bisa jalankan bisnis AFC sesuai dengan parameter-parameter yang ditentukan oleh Victoria Academy. Nah, ini contoh program edukasinya. Ya, ini adalah namanya starter pack, dan starter pack ini adalah materi pembelajaran ya yang mungkin teman-teman yang sebelumnya belum pernah berkiprah di bisnis pemasaran jaringan, teman-teman bisa mempelajari di starter pack.
Dan untuk info lebih lengkapnya tentang starter pack, teman-teman bisa tanyakan ke para pengundangnya ya untuk bisa mendapatkan starter pack ini. Oke, tadi teman-teman sudah melihat terkait dengan produk, kemudian tentang the plan-nya, plan bisnisnya atau marketing plan-nya, dan yang ketiga adalah tentang komunitasnya. Dan izinkan saya bertanya kepada teman-teman semua. Teman-teman sudah mengikuti 3 rahasia yang udah saya tunjukkan di depan tadi, ya. Tentunya harapan saya teman-teman bisa mengetahui, ya, mulai tahu. Nggak apa-apa teman-teman belum memahaminya. Yang penting teman-teman tahu. Nah, kalau teman-teman ingin memahami lebih lanjut, teman-teman harus terjun ke dalamnya. Ibarat kata kalau teman-teman mau berenang, teman-teman hanya melihat kolam renang ya, teman-teman nggak akan bisa berenang. Namun ketika teman-teman ingin berenang, maka teman-teman harus nyebur dulu ke kolam renangnya. Baru teman-teman bisa belajar berenang. Teman-teman harus basah dulu. Oke. Nah, di secret yang pertama teman-teman tadi sudah mengetahui tentang produk terbaik yang bisa teman-teman pasarkan dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Kemudian plan terbaik dari sebuah bisnis kesehatan itu ada di secret yang kedua. Dan serta bagaimana cara menjalankannya dan seperti apa komunitasnya itu ada di rahasia yang ketiga atau secret yang ketiga. Nah, pertanyaannya saya buat teman-teman adalah apakah teman-teman ya atau kapan teman-teman bisa memulai membangun bisnis teman-teman sendiri di AFC? Oke. Nah, saya ingin mengingatkan kembali teman-teman. Seandainya suatu hari nanti teman-teman itu bisa memiliki penghasilan tambahan dari sebuah bisnis, ya, buat teman-teman yang karyawan, teman-teman profesional, atau apapun latar belakang teman-teman. Teman-teman nggak perlu meninggalkan kesibukan teman-teman hari ini, ya, meskipun teman-teman nggak punya pengalaman dalam berbisnis sekalipun, ya, karena semuanya itu bisa dipelajarin teman-teman. Dan juga teman-teman bisa terbebas dari ribetnya membangun sebuah usaha, membangun bisnis, ya, karena membangun bisnis itu banyak hal yang perlu teman-teman perhatikan. Dan yang terakhir, teman-teman bisa meminimalisir resikonya. Ya, dan saya percaya bahwa semua orang, teman-teman, itu siap untung. Ya, saya percaya semua orang siap untung, itu nggak usah ditanya. Tapi pertanyaan saya, apakah nggak semua orang itu siap untuk rugi? Nah, untuk itu teman-teman ketika memilih bisnis, maka teman-teman harus mencari resiko yang sekecil-kecilnya dan peluang profit yang sebesar-besarnya. Oke. Nah, jika teman-teman belum sampai hari ini belum menemukan kendaraan yang tepat, bisa jadi AFC ya, sebuah perusahaan farmasi non kimia ini akan menawarkan sebuah bisnis kepada Anda ya bersama Victoria Academy, sebuah komunitas yang akan mendampingi Anda, membersamai Anda untuk menjalankan bisnis AFC-nya. Oke. Nah, apa saja manfaat yang Anda dapatkan? Ya, kenapa sih teman-teman harus memulainya sekarang? Nah, yang pertama, teman-teman bisa berbisnis dengan produk yang berkualitas sangat tinggi. Nggak banyak loh produk-produk yang punya paten fungsi, dan itu bukan obat-obatan kimia, teman-teman. Dan juga terdaftar di MIMS, teman-teman. Mungkin saya pribadi, sampai hari ini, ada sebagian produk yang punya uji klinis, tapi tidak punya paten fungsi dan tidak terdaftar di MIMS. Mungkin ada satu produk yang punya terdaftar di MIMS, tapi tidak memiliki paten fungsi. Kebayang ya? Jadi di produk AFC itu udah komplit banget. Ya, ada uji klinis ya, ada paten fungsinya, dan juga terdaftar di MIMS. Nah, kemudian teman-teman bisa mendapatkan strategi kompensasi yang menguntungkan. Ya, dan berikutnya teman-teman bisa bergabung di dalam sebuah komunitas bisnis yang tentunya bisa mendukung teman-teman untuk bertumbuh. Nah, ini yang berbeda, teman-teman. Ketika kita berbisnis pemasaran jaringan, ketika berbisnis yang namanya bisnis network marketing, teman-teman harus bertumbuh di bisnis itu. Kenapa? Karena kalau di luar sana teman-teman berbisnis, yang dicari adalah profit sebesar-besarnya. Ya memang ketika kita berbisnis pasti kita bicara tentang uang. Sekali lagi, kita bicara bisnis, kita bicara tentang uang. Namun ketika kita berbicara network marketing, ada hal yang luar biasa di balik itu semua, yaitu akan mengajak teman-teman bertumbuh dan berkembang. Itu yang tidak dimiliki oleh bisnis manapun, teman-teman.
Dan tentunya ini bisa teman-teman lakukan meskipun sebelumnya teman-teman belum punya pengalaman bisnis apapun. Oke. Nah, kalau dari perbandingannya ya, saya bisa katakan bahwa base value-nya itu ada di paket diamond ya. Teman-teman hanya cukup mengeluarkan biaya kurang lebih sekitar 21 juta sampai 21,6 juta. Mulai dari 21 juta. Dan ini teman-teman bukan investasi ya, teman-teman bukan setor duit terus berharap mendapatkan profit sekian persen di kemudian hari, tidak. Teman-teman di sini adalah membeli sebuah produk ya. Kebayang kalau ada yang ruby itu mulai dari 3,5 juta dan safir itu mulai dari 10,5 juta. Dan ini adalah pilihan ada di tangan teman-teman. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa base value-nya ada di paket diamond. Kenapa? Karena keuntungannya paling besar dan semua pasti akan diamond pada waktunya, gitu kan? Intinya gitu. Karena ini adalah full membership-nya seperti itu. Oke, nah mungkin teman-teman berpikir, aduh, Mas, produknya mahal, Mas, gitu kan? Mungkin sebagian teman-teman berpikir seperti itu. Nah, oke, bisa saya katakan memang produk AFC itu cukup tinggi harganya dibandingkan produk kesehatan lainnya. Dan ini pengalaman saya, teman-teman. Mungkin saya sering iseng-iseng sih kalau pergi ke Watson. Saya sering nyari-nyari rak-rak yang tidak jarang dijangkau oleh orang lain dan produk yang tidak pernah saya dengar sebelumnya, teman-teman. Dan saya menemukan satu produk Jepang dan itu harganya juga cukup tinggi, ya pasti di atas 1,5 juta. Dan kebayang ketika produk itu hanya ditaruh di etalasenya Watson. Kira-kira siapa yang tahu dan apa manfaatnya? Pasti orang juga nggak akan paham dan mengerti ataupun tahu tentang produk tersebut. Oke. Nah, dan kemudian ketika kita berbicara tentang mahal, mahal tuh sifatnya relatif, teman-teman. Mahal tuh tidak bisa diukur. Bisa jadi mahal buat saya, belum tentu mahal buat teman-teman. Bisa jadi mahal buat teman-teman, belum tentu mahal buat saya. Jadi mahal itu harus ada pembandingnya. Nah, sekarang produk AFC, teman-teman, ketika kita bicara mahal, maka dibandingkan dengan apa? Coba bayangkan, tadi kita sudah lihat beberapa testimoni. Coba bayangkan ketika terjadi kejadian seperti yang tadi dialami oleh sebagian teman-teman kita, yang mungkin yang apalagi yang mengalami diabetes ya. Diabetes sudah mengalami komplikasi, kemudian apalagi yang luka terbuka, kakinya sudah mulai membusuk atau terjadi gangren, dan harus dilakukan amputasi. Oke, meskipun saat ini mungkin pemerintah udah menjamin dengan BPJS untuk melakukan yang namanya amputasi. Pertanyaan saya, apakah orang tersebut siap untuk diamputasi? Apakah orang tersebut siap untuk menghilangkan organ tubuhnya meskipun gratis sekalipun dibiayai pemerintah? Saya pastikan semua orang tidak akan pernah siap meskipun gratis. Karena apa? Karena organ tubuh kita itu tidak ternilai harganya. Apakah sekarang produk AFC akan menjadi mahal? Kalau saya katakan produk AFC itu sebanding dengan kualitasnya. Tentunya saya yakin teman-teman pasti ingin mengkonsumsi atau menggunakan produk yang terbaik untuk kesehatan teman-teman. Sepakat ya? Nah, kemudian yang kedua, Mas, yang bermain di bisnis kesehatan ini banyak banget, Mas. Ya, dari produk kesehatan A sampai produk kesehatan Z ada semua, gitu kan. Nah, oke, saya sepakat sekali dengan statement ini, ya, bahwa bisnis kesehatannya adalah merupakan salah satu bisnis yang gurih sekali. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang bermain di dalamnya. Bahkan, ya, seperti yang kita tahu, perusahaan-perusahaan yang produsennya vaksin COVID pun profit gila-gilaan pada saat terjadi pandemi COVID kemarin. Jadi memang industri kesehatan ini industri yang nggak pernah mati. Dan mungkin teman-teman pernah kenal atau mungkin saya pernah sharing di Infonet sebelumnya. Ada seorang penulis buku yaitu The Paul Pilzer. Dia penulis buku The Wellness Revolution. Ya, kurang lebih The Paul Pilzer ini menulis buku di tahun range 2008 sampai 2010. Jadi kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Bahwa Paul Pilzer ini mengatakan bahwa industri kesehatan itu nantinya itu nilainya triliunan dolar. Bukan triliunan rupiah loh teman-teman, triliunan dolar. Alasannya kenapa? Alasannya pada saat itu waktu Paul Pilzer itu menulis bukunya, ya, ini para baby boomers ini udah memasuki
masa pensiunnya. Teman-teman mungkin tahu ya baby boomers itu apa? Baby boomers itu adalah orang-orang yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua kurang lebih 1942. Jadi orang-orang lahir setelah tahun itu dan terjadi ledakan penduduk. Dan penduduk di bumi itu semakin banyak jumlahnya. Ya. Dan di tahun 2008, 2010 ke atas, itu mereka memasuki masa pensiun. Dan mereka akan berinvestasi sebesar-besaran untuk kesehatan mereka, teman-teman. Itulah yang menyebabkan terjadinya the wellness revolution, terjadinya booming di industri kesehatan. Ya, nah pertanyaan saya, apakah teman-teman hanya sebagai penonton saja atau ingin masuk ke dalam industri tersebut? Ya. Dan rasa-rasanya sih industri kesehatan ini bisa jadi opsi terbaik jika teman-teman ingin memulai berbisnis. Oke, sepakat ya. Nah, kemudian Mas, biaya bergabungnya mahal. Ini yang diamond tadi mungkin teman-teman lihat ya, kurang lebih sekitar 21 jutaan. Oke. Dan saya mengamini teman-teman bahwa nilai segitu, nilai 21 juta itu bukan angka yang sedikit ya. Itu sebagian orang dan termasuk saya juga itu angka yang cukup besar ya, senilai 20 jutaan. Namun coba teman-teman bayangin sekali lagi bahwa mahal itu pasti ada pembandingnya. Ya. Nah, bayangin teman-teman, kira-kira teman-teman dengan mengeluarkan biaya kurang lebih sekitar 21 jutaan, dan teman-teman bisa menjalankan bisnis AFC teman-teman, dan ini berlaku seumur hidup ya, teman-teman bisa jalankan bisnis AFC-nya, kemudian teman-teman dapat produk yang berkualitas, dan teman-teman bisa punya potensi income yang cukup besar di bisnis AFC. Dan bagi saya pribadi, ini sangat besar. Ya. Nah, saya ambil contoh deh, kalau kita timbang bareng-bareng dengan angka 21 juta, kira-kira teman-teman bisa berbisnis apa di luar sana? Oke, mungkin Mbak, mungkin ada yang sebagian, Mas, saya coba buka coffee shop deh, gitu kan. Kayaknya kalau coffee shop, untuk harga mesin kopinya aja nggak cukup ya, 21 juta. Kayaknya kalau untuk yang profesional mahal banget. Nah, oke lah, anggaplah 21 juta teman-teman tempat sendiri, misal contohnya. 21 juta itu cukuplah untuk membangun sebuah coffee shop. Ya karena sekarang lagi marak ya coffee shop ya, di mana-mana beredar ya, teman-teman bisa menikmati kopi dimanapun. Nah, saya ambil contoh ini kenapa? Karena lagi ngehits banget sekarang. Nah, coba kita hitung bersama. Ketika teman-teman punya modal 21 juta untuk membuka coffee shop, pertanyaan saya, apakah pasti langsung rame? Enggak juga, sepakat ya. Nah, kemudian teman-teman harus punya modal juga. Modalnya apa saja sih biasanya kalau untuk membangun coffee shop? Itu adalah meja kursinya, ya. Kemudian apa namanya? Tadi ya ada mesin kopi, ada gelas-gelasnya dan sebagainya. Dan yang paling penting, teman-teman harus punya mungkin punya karyawan dan teman-teman itu harus menggaji karyawan tersebut tiap bulannya. Ya, belum lagi termasuk bahan bakunya. Teman-teman harus mendatangkan bahan baku misalnya biji kopi yang terbaik ke coffee shop-nya teman-teman. Kebayang? Teman-teman sudah kebayang dengan modal berapa teman-teman bisa membangun coffee shop? Apakah 21 juta cukup? Ya. Nah, kemudian setelah anggap coffee shop-nya teman-teman jalan, ya, teman-teman harus bisa membedakan antara teman-teman harus butuh yang namanya revenue. Revenue itu adalah omset ya teman-teman. Nah, dari revenue tadi itu otomatis akan jadi gross profit. Gross profit akan jadi net profit. Ya. Nah, apakah net profit ini sudah bisa kita nikmati? Enggak, teman-teman. Kenapa? Karena net profit ini bisa jadi untuk gedein bisnis kita lagi. Ini untuk ngejaga-jaga, siapa tahu bulan depan omset kita turun, revenue kita nggak dapat. Kita harus menyisihkan lagi cash kita. Jadi intinya ketika kita membangun sebuah bisnis di luar sana, banyak hal yang harus kita perhitungkan, termasuk dari revenue ke uang cash yang kita dapatkan. Berbeda ketika teman-teman membangun bisnis AFC. Apa yang teman-teman dapatkan? Itulah net profit ya teman-teman. Ya, paling dipotong operasionalnya teman-teman, seperti bensin, seperti pulsa, dan lain-lain. Namun kalau di luar sana teman-teman harus berpikir seperti itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengusaha tiap bulan, tiap tahun gaji naik, tiap tahun UMR selalu disesuaikan, dan itu akan menjadi permasalahan tersendiri lagi bagi sebagian pengusaha.
Ya, apakah itu nggak bagus teman-teman untuk membangun usaha seperti itu? No, membangun sebuah bisnis konvensional pun itu bagus. Ya, jika teman-teman siap dengan hal keribetannya, dengan semua kesulitannya, silakan. Namun, jika teman-teman belum siap, teman-teman masih mungkin sedikit dalam tanda petik ngeri untuk membangun bisnis dengan modal yang cukup besar secara konvensional, ya, bisa jadi AFC dan Victoria Academy ini bisa jadi solusi buat teman-teman semua. Dan yang terakhir, segera hubungi orang-orang yang mengundang teman-teman pada Zoom malam hari ini, di Infonet malam hari ini, dan segera ambil paket base value yang sudah saya sampaikan di depan tadi, ya, untuk teman-teman bisa bergabung dan memulai untuk menjalankan bisnis AFC Anda sekarang. Terima kasih banyak teman-teman, saya Adi Setiawan, saya undur diri, mudah-mudahan bermanfaat, dan bisa menjadi insight teman-teman di kemudian hari. Terima kasih banyak, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Adi sudah memberikan insight yang benar-benar sangat bagus untuk kita semua teman-teman semua ya. Apalagi Mas Adi berbagi informasinya ini benar-benar wow. Ya, saya Terima yakin kasih teman-teman yang banyak. hadir di sini pun pasti juga sangat-sangat mendapatkan, mungkin ada yang mendapatkan hal yang baru. Apalagi dengan yang sharing yang disampaikan Mas Adi ini, saya juga tadi banyak hal-hal yang saya bisa ambil bahwa memang saat ini saya sangat merasa beruntung sekali ada di AFC ini. Apalagi dengan Mas Adi memberikan perbandingan dan itu memang benar semua. Ya, thank you banget Mas Adi. Mungkin ada Sama-sama teman-teman Mas ada yang Gino. mau bertanya. Ya, ada yang bertanya atau ada mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ayo teman-teman, silakan. Oke, bisa langsung unmute masing-masing teman-teman, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, sama-sama Bu Pauline. Kalau ada yang mau disampaikan, didiskusikan, monggo silahkan teman-teman untuk unmute mikrofonnya dan langsung berdiskusi, langsung speak up. Monggo silahkan. Atau melalui kolom chat boleh juga. Di sini ada Mas Gindong, ada Bu Lili. Selamat malam Bu Lili yang mungkin bisa ngebantu kita semua ya teman-teman. Kalau ada informasi yang mungkin dari penyampaian saya masih ada yang teman-teman kurang memahami, di sini ada yang bisa ini. Oke, ya. Mas Adi di Samarinda ini ya Mas Adi ya? Yes, betul Mas Gindong. Saya lagi di Samarinda. Rencana ada LOP Samarinda kapan Mas? Rencana tanggal, kalau yang bukan punya kantor sih, minggu ini ada LOP Mas Gino. Ada ya. Hmm. Oke, nah ini teman-teman mungkin ada yang database-nya ada di Samarinda, nah mungkin bisa mengarahkan ke LOP Samarinda. Boleh. Ya, betul. Oh ya, teman-teman yang ada di Jabodetabek nih, nanti tanggal 28 hari Sabtu jam 3 sore atau jam 15 akan ada LOP Jakarta yang ada di Hotel Ibis Sunter ya. Wow. Nanti akan ketemu dengan saya di sana. Oke. Si. Nah, misalkan yang punya prospek bisa diajak ke LOP tersebut, juga yang punya mitra-mitra yang mungkin ingin mendapatkan insight, mendapatkan pencerahan, mendapatkan momentum bahkan, nah itu bisa diajak hadir di LOP Jakarta yang di Sunter tanggal 28 Januari jam 15. Karena nanti ada guest speaker-nya itu dari 3 latar belakang pekerjaan yang berbeda. Wow. Ada Bu Titin yang terapis, ya terapis pijat tradisional, ya beliau membangun bisnis ini dengan banyak sekali keterbatasan, akhirnya beliau bisa mendapatkan hasil yang sangat besar. Ada juga seorang yang berprofesi sebagai dokter umum, ya beliau dari Palembang, namanya Dr. Luigi, ya beliau bahkan saat ini berada di posisi peringkat tertinggi yang ada di AFC ini. Dan ada juga, ini sangat menarik sekali, ada seseorang yang secara finansial sudah berkelebihan, ya bahkan memiliki bisnis hotel
dan beliau juga masih mau jalankan bisnis network marketing. Nah, teman-teman yang pengen tahu seperti apa cerita atau kisah dari ketiga guest speaker ini, datang dan ajak prospek juga mitra-mitranya ke LOP Sunter. Ya, pasti menarik banget. Itu teman-teman semua. Wah, teman-teman bisa manfaatkan nih. Kebetulan nanti bisa ketemu Mas Ginung. Kapan lagi bisa ketemu Mas Ginung dan bisa dapatkan ilmunya dari Mas Ginung ini luar biasa, teman-teman. Jadi jangan lupa hadir di LOP Sunter ya, teman-teman ya. Biasa di luar, Mas. Pokoknya kalau sudah ketemu Mas Ginung ini, pinginnya teman-teman belajar biar sampai subuh pun harus diladeni. Kenapa? Karena ilmunya banyak banget. Oke. Ya mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Ya mungkin yang baru bergabung atau mungkin baru pertama kali hadir atau mungkin diajak temannya hadir di Infonet ini dan juga belum memutuskan bergabung. Nah, ini perlu pasti ada hal-hal yang mungkin masih butuh ditanyakan. Nah, kita akan diskusi malam hari ini. Halo Pak Suanda. Wow, Pak Suanda ya, lama tak jumpa Pak Suanda ya. Atau recordnya saya stop dulu Mas Ginung, jadi biar teman-teman bebas bicara di sini ya.